Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Cakwir Pemilih, selamat siang. Apa kabarnya nih? Semoga Cakwir Pemilih selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Terima kasih Cakwir Pemilih sudah setia dan selalu mengikuti podcast di channel YouTube KPU Kabupaten Tegal. Untuk podcast Cipok PP KPU Kabupaten Tegal episode kali ini, kita akan menghadirkan seorang narasumber dan bintang tamu yang sangat spesial dan tentunya sangat cantik sekali. Beliau adalah Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Ibu Ika Andreastuti. Untuk tema yang kita ambil hari ini yaitu tentang bedah buku KPU Sengketa Pilkada Kabupaten Tegal tahun 2024, dinamika dan catatan pencalonan di jalur perseorangan. Selamat siang Ibu Ika. Selamat siang Mbak Vita. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Mbak Vita sehat? Alhamdulillah sehat. Kita atas dulu ya. Gimana Ibu? Ibu Ika ini kan pengampu Divisi Hukum dan Pengawasan. Udah 2 kali periode ya Bu? Iya, 2 periode. Kebetulan saya itu dihukum terus. Nggak tahu kapan selesainya. Selesainya berarti pas akhir masa jabatan lagi ya gitu. Gimana bisa cerita suka dukanya Bu di Divisi Hukum dan Pengawasan? Lebih banyak sukanya daripada gitu. dukanya. Ya karena apa? Karena bahkan ketika tidak ada sengketa, nanti kita dianggap tidak bekerja. Makanya berharapnya adalah sengketa gitu. Tapi asal jangan ada sengketa terus ya Bu ya? Iya, jangan ada sengketa. Iya ini kemarin itu juga saya sempat melihat tulisan buku Ibu. Ibu itu menulis buku tentang sengketa Pilkada Kabupaten Tegal 2024. Ya. Dinamika dan catatan pencalonan di jalur perseorangan itu. Bisa cerita Ibu, maksudnya kenapa Ibu menulis buku tentang sengketa? Apa motivasinya atau bisa diceritakan? Oke, baik. Yang pertama, kenapa saya mencoba menulis ini? Secara umum sih sebenarnya awalnya itu berupa catatan-catatan kecil selama tahapan dari pencalonan perseorangan. Nah, dari situ saya mencoba untuk mengumpulkan catatan-catatan itu, kemudian sayang kalau dilewatkan. Jadi saya mencoba untuk membukukan. Yang pasti hal yang melatar belakangi kenapa terus memilih tema ini ya, ini adalah sesuatu yang unik dan langka gitu ya. Baru terjadi di Kabupaten Tegal terkait dengan pencalonan perseorangan yang kemudian sampai ke sengketa gitu. Sengketanya sengketa proses. Sengketa proses ya Bu ya kemarin. Kemarin itu kita kan sempat ada jalur perseorangan tapi tidak sampai di penetapan ya Bu ya, baru di pendaftaran ya? Belum. Baru sampai ke tahapan verifikasi faktual ya. Iya. Terus untuk menulis buku itu Ibu membutuhkan berapa lama atau cukup lama waktu yang dibutuhkan? Iya. Sebenarnya waktunya itu sangat singkat, 3 bulan ya. Mulai dari bulan Januari sampai dengan Maret hingga pada proses editing, layout itu saya serahkan ke editing dan layout. Kalau proses penulisannya cukup singkat, 3 bulan, karena saya hanya mengumpulkan beberapa catatan-catatan yang sudah saya buat, yang sayang tadi itu ya kalau berserakan 3 bulan itu, kemudian baru bisa dicetak kebetulan kemarin hari Jumat ya baru keluar. Sukses. Iya, sebenarnya saya juga sebagai kasubag hukum ya Bu ya, jadi sedikit tahu ya Bu ya. Iya. Dulu kita sering DL bareng. Iya. Partner ya Bu. Partner. Iya. Ya memang untuk kasubag hukum itu memang ada suka dan dukanya ya Bu ya. Dukanya itu kalau misalnya kita ada sengketa, kita bisa berhari-hari itu di Bu
proses diproses. persidangan, Iya. pengumpulan bukti dan Iya. sebagainya ya Bu ya. Ya. Betul sekali. Iya. Terus tantangan apa yang dihadapi pada saat penyusunan buku itu? Kalau tantangan sih mungkin lebih banyak ke pengumpulan data dan informasinya ya, supaya lebih akurat. Jadi kelemahan kita ketika tahapan kita kadang-kala terlena dengan tahapan yang sedang berjalan. Jadi berkaitan dengan regulasi, berkaitan dengan surat-surat, itu kadang-kala kita tidak sempat untuk mengarsipkan. Iya betul. Nah dari situ sebenarnya yang dibutuhkan adalah perintah, surat gitu ya, surat-surat edaran, surat dinas, kemudian PKPU, itu kan sebagai dasar kita ya, supaya dalam menulis ini juga tidak ngawur. Dan kemudian data-data informasi yang pelakunya kan ada di PPK, jadi saya harus menggali kembali bagaimana PPK itu di sana melakukan verifikasi faktual ketika tahapan calon persorangan. Ya lebih pada ke informasi dan data gitu, data dan informasi untuk keakurasian dari pembuatan buku ini gitu Mbak. Silakan diminum dulu Bu. Oh, iya. Oke, Bu Vita juga minum ya. Ini lumayan. Ini mochi ini. Oh, teh khas Tegal ya. Teh khas Tegal. Iya. Katanya khasnya itu wangi, sepet, legit, kental. Oh, ini iya. kita harus berarti kapan waktu harus diberi apa ya namanya ya? Sponsor. Benar, harus ada Iya, sponsornya. harus ada sponsor berarti. Oke. Jadi seger kembali ya Mbak. Tadi kan udah disampaikan oleh Ibu tantangan dan juga pengalaman dalam penulisan buku inilah. Sekarang saya ingin tahu Bu, apa yang menjadi referensi kalau buku ini itu menarik untuk para pembaca? Oke. Buku ini menarik untuk dibaca karena yang pertama yang jelas buku ini tuh menyajikan analisis ya secara mendalam tentang sengketa pilkada, terutama jalur perseorangan ya. Kemudian yang kedua ada pengalaman berharga juga di buku ini berkaitan dengan proses sengketa itu ya yang kita lalui, di mana dinamikanya secara secara luas, secara umum ya, dinamika dari sengketa itu kita di sini sedang melaksanakan tahapan. Kita juga harus segera menyelesaikan sengketa. Karena apa? Bersifat dinamis itu karena ada batasan waktu untuk menyelesaikan sengketa ini. Jadi 12 hari waktunya. Bisa dibayangkan tanggal 7 terregister di Bawaslu, kemudian kita dapat surat selama 12 hari itu berarti tanggal 19 harus sudah putusan. Kita berpacu dengan waktu, jadi bisa malam kita konsultasi ke KPU provinsi, kemudian dilanjut paginya menyusun jawaban, kemudian setelah itu kita siangnya jam 9 bersidang. Itu luar biasa bagi saya. Makanya harus dituangkan, jangan sampai hal-hal yang sangat berkesan itu kemudian hilang begitu saja. Jadi saya tuangkan ke tulisan ini, sangat menarik itu ya. Kemudian pengalaman yang begitu itu belum tentu semua penyelenggara itu memiliki. Iya betul. Iya, jadi KPU Kabupaten Tegal kebetulan sekali 2008 juga ada jalur persorangan tapi tidak mengalami sengketa. Tapi ini di 2024 kemudian ada sengketa yang mana ada cerita, dinamika di dalamnya, catatan-catatan. Jadi perlu kita tuangkan, dan masyarakat secara umum pasti taunya itu
jalur persorangan bersengketa, tapi tidak tahu proses di dalamnya bagaimana. Bagaimana, iya, betul. Awal mula menuju sengketa itu bagaimana, hingga berakhir putusan itu bagaimana. Nah, buku ini yang akan menjawab semua. Sebagai saksi ya, Bu? Iya. Seperti itu. Akan menjawab semua apa-apa yang menjadi pertanyaan dari pembaca ya. Jadi yang penasaran ya boleh nanti main-main ke KPU Kabupaten Tegal, boleh lihat isi bukunya. Gitu. Iya, betul. Sangat menarik ya, Ibu ya. Oke. Terus sekarang apa harapan Ibu untuk para pembaca dan dengan adanya buku ini? Harapannya yang pasti karena ini buku sangat menarik ya, jadi mudah-mudahan buku ini bisa menjadi referensi bagi para pembaca untuk lebih banyak tahu terkait dengan pencalonan perseorangan, atau untuk generasi muda selanjutnya barangkali mereka itu butuh untuk kedepannya jalur perseorangan strateginya seperti apa supaya bisa lolos sampai mengikuti kontestasi, tidak putus di tengah jalan. Minimal setelah membaca buku ini ada hal baru yang bisa ditemukan. Kalau boleh saya sampaikan, dari bab ke bab buku ini jumlahnya ada 4 bab ya. 4 bab itu, bab 1 itu berisi tentang cerita awal pencalonan perseorangan ya, pendahuluan. Kemudian ada di sini di bab 1 itu mengenal bagaimana tahapan pencalonan itu. Jadi tahapan pencalonan itu kan ada yang melalui jalur perseorangan, ada yang melalui jalur partai politik. Nah, di sini juga diulas. Jadi pilihan dari pembaca, monggo silakan mau lewat jalur mana nih yang paling aman. Paling nyaman gitu ya. Kemudian juga di bab 2 di sini itu ada cerita tentang pencalonan perseorangan. Jadi semua hal berkaitan dengan pencalonan perseorangan, mulai dari tahap pendaftaran, kemudian syarat dukungan calon, kemudian sampai dengan tahap ke verifikasi administrasi, bahkan kita juga memberikan kesempatan untuk verifikasi administrasi perbaikan, kemudian baru dilanjutkan verifikasi faktual. Verifikasi faktual pun kita masih memberikan kesempatan untuk ada perbaikan kembali. Ini di sini ada semua. Jadi begitu panjang tahapannya, sehingga kalau ada prolog di sini dari KPU Provinsi Jawa Tengah, Bapak Muslim Aisyah, yang mengatakan itu juga potensi kita untuk disengketa berkali-kali ya, karena saking panjangnya tahapan itu. Kemudian di bab 3 baru intisarinya memang ada di bab 3 dari buku ini, baru bercerita tentang sengketa yang mana mulai dari terregisternya permohonan dari pemohon tanggal 7 itu, kemudian sampai dengan kita itu ada setelah terregister itu kemudian dilanjut dengan mediasi atau musyawarah secara tertutup. Mediasi itu sebanyak 2 kali. Setelah tidak ada titik temu, baru kemudian dilanjutkan ke musyawarah terbuka atau adjudikasi. Karena tidak ada titik temunya itu, dilanjutkan ke adjudikasi, 5 kali persidangan. Yang kelima adalah putusan tanggal 19 Juli tahun 2024 kemarin. Nah, kemudian yang terakhir adalah penutup. Penutup ini berisi kesimpulan dari buku ini semuanya. Nah, di sini juga saya masukkan bagaimana kita ada jawaban dari termohon, termasuk putusannya juga ada semua di sini. Kemudian dilampiri dengan PKPU sebagai syarat pencalonan gitu. Benar-benar sangat menarik ya Ibu ya. Mudah-mudahan menarik untuk dibaca. Tapi saya juga menyadari bahwa buku ini banyak sekali kekurangan. Jadi
kritik, saran, masukan tetap kami terima. Saya adalah pemula untuk menulis ya, jadi apapun itu pasti banyak sekali kekurangan dan keterbatasan waktu yang sangat pendek 3 bulan. Saya mengharapkan untuk kritik masukannya gitu. Terima kasih Ibu Ika Andreastuti sudah berkenan hadir dalam podcast kali ini. Semoga Ibu sehat selalu. Amin, amin. Dan sukses selalu untuk Ibu ya. Amin. Mbak Vita juga sehat selalu ya. Demikian Cakpir Pemilih podcast kita kali ini dengan Ibu Ika Andreastuti. Terima kasih kepada Cakpir Pemilih yang sudah selalu setia dalam podcast kita kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.